Halo anak-anak, kita akan melanjutkan ke bagian yang kedua mengenai persamaan nilai mutlak. Di video bagian yang pertama, kita telah mempelajari cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak untuk bentuk yang pertama. Nah, sekarang di video bagian yang kedua, kita akan mempelajari cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak untuk bentuk yang kedua dan yang ketiga. Ini adalah bentuk yang kedua, bentuknya adalah mutlak fx sama dengan gx dengan gx lebih besar sama dengan 0. Lihat di sini ada tambahan syarat bahwa gx harus lebih besar sama dengan 0. Mari kita coba mengerjakan contoh 10. Contoh 10 soalnya adalah tentukan himpunan penyelesaian persamaan mutlak x ditambah 1 sama dengan 2x dikurangi 4. Nah, di sini kita cocokkan dulu jawabannya. Di sini ada x plus 1, bentuknya mutlak, maka x plus 1 ini sama dengan ini, fx. Jadi menggantikan fx di sini. Sedangkan 2x min 4, karena tidak ada mutlaknya, maka ini sama dengan ini, gx-nya. Jadi kita cocokkan dulu bentuknya dengan bentuk umumnya. Kemudian ingat kembali, nanti ada syaratnya, yaitu gx lebih besar sama dengan 0. Kita akan mengerjakan dengan cara yang pertama terlebih dahulu menggunakan definisi. Nah, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu 2x dikurangi 4 lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita hitung aljabar sehingga diperoleh x lebih besar sama dengan 2. Apa artinya ini? Artinya adalah nanti calon-calon himpunan penyelesaian harus memenuhi syarat ini supaya dapat dinyatakan sebagai himpunan penyelesaian. Maka kita simpan dulu syaratnya untuk digunakan nanti. Nah, seperti materi yang sebelumnya, kita akan menggunakan definisi. Karena yang mutlak adalah x plus 1, maka ini kita cari definisinya. X plus 1 sesuai dengan definisi diperoleh seperti ini. X plus 1 jika x lebih besar sama dengan negatif 1. Negatif x dikurangi 1 jika x kurang dari negatif 1. Nah, setelah itu kemudian kita hitung definisinya ini, kita jabarkan ada 2, x plus 1 dan negatif x dikurangi 1. Untuk ruas kanan kita ikuti pada soalnya, yaitu 2x dikurangi 4. Nah, setelah dihitung ternyata memperoleh dua nilai x, yaitu x sama dengan 5 atau x sama dengan 1. Namun di sini untuk x sama dengan 1 tidak memenuhi. Nah, mengapa tidak memenuhi? Karena ingat kembali nak, tadi di awal ada syaratnya. X harus lebih besar sama dengan 2. Sedangkan di sini untuk 5 betul bahwa 5 itu lebih besar dari 2. Sedangkan 1 itu tidak lebih besar dari 2, maka 1 tidak memenuhi. Maka dapat disimpulkan untuk soal ini, himpunan penyelesaiannya adalah x sedemikian sehingga x sama dengan 5, di mana x anggota himpunan bilangan real. Nah, setelah menggunakan cara definisi, kita akan mencoba menggunakan cara grafik, masih dengan soal yang sama, yaitu contoh 10. Untuk menyelesaikan menggunakan grafik, kita harus menggambar dua grafik. Kemudian kita cari titik potongnya. Nah, sekarang pertanyaannya, grafik manakah yang akan kita gambar? Nah, grafik yang kita gambar adalah ini. Nah, dapat dari mana ini? Nah, ini dapat dari soalnya nak. Soalnya kan mutlak x ditambah 1 sama dengan 2x dikurangi 4. Karena ini fungsi, maka kita gambar masing-masing. Fungsi sebelah kiri dan fungsi di sebelah kanan kita gambar masing-masing. Jadi y sama dengan mutlak x ditambah 1 dan y sama dengan 2x tambah 4. Hati-hati, untuk yang ini ada mutlaknya, untuk yang ini tidak ada mutlaknya, maka hati-hati. Nah, kalau menggambar grafik fungsi nilai mutlak tidak akan dijelaskan lagi. Silahkan lihat di materi sebelumnya.
Sedangkan untuk menggambar yang ini, garis Y sama dengan 2X plus 4, ini merupakan materi matematika SMP. Silahkan dibuka kembali buku SMP-nya. Jika lupa, boleh bertanya kepada Bapak Ibu Guru. Nah, tadi kan digambar 2 grafik. Siapkan dulu bidang atau koordinat kartesiusnya. Kemudian gambar yang pertama yaitu grafik Y sama dengan mutlak X ditambah 1. Kemudian gambar yang kedua yaitu garis Y sama dengan 2X dikurangi 4. Nah, ternyata kedua grafik ini memiliki titik potong. Nah, diberi tanda kuning pada gambar. Nah, titik potong ini ketika kita tarik ke bawah ke sumbu X, ternyata lurus ke garis ke titik X sama dengan 5. Nah, oleh karena itu himpunan penyelesaiannya adalah X demikian sehingga X sama dengan 5, di mana X adalah anggota himpunan bilangan real. Nah, solusi ini sama jika kita menggunakan cara definisi, begitu. Oke, selanjutnya kita masih tetap membahas bentuk persamaan yang kedua, namun contoh yang berbeda, contoh 11. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan mutlak 2X dikurangi 3 sama dengan X. Seperti biasa, kita gunakan cara definisi terlebih dahulu. Nah, kita tentukan dulu syaratnya. Ingat ya, ini ya syaratnya ya sebagai GX ya. Syaratnya X lebih besar sama dengan 0. Kita simpan dulu. Kemudian kita cari definisinya, nak. Definisinya kita gunakan yang mutlak ini ya, mutlak 2X dikurangi 3. Kemudian kita cari menjadi ada 2 kemungkinan, 2X dikurangi 3 atau negatif 2X ditambah 3. Nah, ketika sudah didefinisikan, kita cocokkan dengan yang di ruas kanan sehingga diperoleh 2X dikurangi 3 sama dengan X, diperoleh X-nya sama dengan 3. Kemudian negatif 2X ditambah 3 sama dengan X, diperoleh X-nya sama dengan 1. Nah, ketika mendapat 2 nilai X seperti ini, jangan terburu-buru untuk menuliskan HP-nya, melainkan cocokkan dulu dengan syaratnya. Syaratnya di sini adalah X lebih besar sama dengan 0. Nah, kita cocokkan. Apakah 3 lebih besar sama dengan 0? Iya, maka 3-nya masuk. Apakah 1 lebih besar sama dengan 0? Iya, maka 1 masuk. Sehingga kedua nilai X yang kita temukan itu kedua-duanya dapat digunakan sebagai himpunan penyelesaian. Maka dapat kita simpulkan himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian sehingga X sama dengan 1 atau X sama dengan 3, di mana X anggota himpunan bilangan real. Baik, itu menggunakan cara definisi. Sekarang untuk soal yang sama, contoh 11, kita akan menggunakan grafik. Caranya sama, nak. Gambar 2 grafik. Cari titik potong. Nah, grafik yang digambar apa? Nah, ini Y sama dengan mutlak 2X dikurangi 3 dan Y sama dengan X. Nah, ingat cara menggambarnya silahkan dilihat untuk mutlak di materi sebelumnya. Untuk garis Y sama dengan X itu adalah materi matematika SMP. Oke, mari kita mulai menggambar. Siapkan dulu bidang koordinatnya. Kita gambar. Nah, ini adalah gambar yang pertama, grafik Y sama dengan mutlak 2X dikurangi 3. Kemudian ini gambar yang kedua, yaitu garis Y sama dengan X. Ternyata dua grafik ini ada bertemu di 2 titik. Nah, di sini dan di sini. Kemudian kita tarik garis putus-putus ke bawah. Nah, ternyata ada di X sama dengan 3 atau di X sama dengan 1. Maka bisa kita simpulkan himpunan penyelesaiannya adalah X demikian sehingga X sama dengan 1
atau X sama dengan 3, di mana X anggota himpunan bilangan real. Nah, mudah bukan untuk bentuk yang kedua? Setelah ini kita akan belajar untuk persamaan bentuk yang ketiga atau bentuk yang terakhir. Silahkan dilanjutkan untuk melihat video yang selanjutnya. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk ke bentuk persamaan nilai mutlak yang terakhir. Bentuk persamaan mutlak yang terakhir adalah kedua ruasnya sama-sama mutlak, yaitu mutlak fx sama dengan mutlak gx. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, caranya adalah kita diberi kebebasan untuk memilih salah satu ruas untuk didefinisikan. Kan dua-duanya sama-sama mutlak nih. Nah, kita boleh milih mau ruas kanan kah yang didefinisikan atau ruas kiri kah yang didefinisikan. Kita boleh memilih. Nah, kita akan coba mengerjakan contoh 13. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan mutlak 2x dikurangi 4 sama dengan mutlak 5 dikurangi x. Nah, kan kedua-duanya sama-sama mutlak kan? Kita kerjakan dulu menggunakan cara definisi. Nah, untuk soal ini saya coba pilih yang saya definisikan yang ini, yang ruas kanan. Nah, didefinisikan mutlak 5 dikurangi x, maka menjadi seperti ini definisinya. Nah, setelah itu kita cari. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ketika kita sudah memilih yang didefinisikan adalah ruas yang sebelah kanan, maka ruas yang sebelah kiri sudah tidak memuat mutlak lagi, langsung diambil dalamnya ini, yaitu 2x dikurangi 4 ya. Jadi yang ruas kanan yang kita definisikan, yang kiri langsung tidak ada mutlaknya, sehingga diperoleh x sama dengan 3 atau x sama dengan negatif 1. Nah, itu yang menjadi himpunan penyelesaian. Mudah bukan? Nah, sekarang mari kita coba jika menggunakan cara grafik. Soalnya masih sama ya, seperti yang tadi. Untuk menggunakan cara grafik, kita akan menggambar dua grafik, kemudian mencari titik potongnya. Nah, grafik yang akan digambar adalah Y sama dengan mutlak 2x dikurangi 4 dan Y sama dengan mutlak 5 dikurangi x. Sekali lagi, cara menggambar grafiknya silahkan dilihat pada materi sebelumnya. Oke, mari kita gambar. Siapkan dulu bidangnya. Kemudian ini adalah grafik yang pertama, yaitu grafik Y sama dengan mutlak 5 dikurangi X. Kemudian ini adalah grafik yang kedua. Ini adalah grafik Y sama dengan mutlak 2X dikurangi 4. Nah, dari dua grafik ini dapatlah titik potong. Nah, ternyata ada dua titik potong. Nah, setelah kita tarik garis bantu, diperoleh ada dua nilai X, yaitu X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 1. Maka bisa kita simpulkan himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 1. Nah, hasilnya ini sama dengan ketika kita menggunakan cara definisi. Mudah bukan? Nah, kalau kalian sudah memahami bentuk-bentuk persamaan nilai mutlak dan bagaimana cara mengerjakannya, baik menggunakan metode definisi maupun menggunakan metode grafik, langkah berikutnya adalah silakan mengerjakan tugas 2, yaitu mengerjakan latihan 2 pada e-modul. Perhatikan, bacalah petunjuk di Google Classroom masing-masing. Ini adalah akhir dari penjelasan materi persamaan nilai mutlak. Jika ada bagian yang masih belum kamu pahami, silakan boleh bertanya kepada teman atau kepada guru di kelas masing-masing. Terima kasih, selamat belajar semuanya.